Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu ini selalu diberikan kesehatan. Hari ini juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan sekarang masih pandemi ya. Jadi ibu mengingatkan ke anak-anak semua untuk selalu menjaga kesehatannya, terus juga tetap menjaga prokesnya. Dan semoga juga pandeminya juga bakalan cepat selesai supaya kita juga dapat bertatap muka secara langsung dan nggak virtual lagi gitu supaya tidak membosankan ya belajarnya virtual terus. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Boleh Baik, silakan Bu. kepada ketua kelas. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran pada pagi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Firlia telah membantu Ibu untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar jelas, Bu. Terdengar, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nanti Ibu akan memberikan link presensi di kolom chat dan di grup WA kelas. Silakan kepada anak-anak untuk terlebih dahulu mengisi presensinya ya. Baik, Ibu. Apakah ada yang berhalangan hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baik. Mungkin Ibu mau menyuruh juga kepada kalian untuk menyiapkan dulu dirinya dulu supaya bisa mungkin lebih rileks dulu duduknya, mungkin lebih tegap sedikit supaya nggak ngantuk juga karena di pembelajaran PKN pada hari ini. Mungkin sekarang juga udah siang ya gitu. Ya, anak-anak juga udah pada capek melaksanakan pembelajaran secara daring dari tadi pagi. Boleh untuk menyiapkan alat belajarnya juga terlebih dahulu. Lalu juga Ibu mohon untuk mengaktifkan kamera kepada anak-anak di sini supaya nanti pembelajaran kita akan lebih efektif. Dan juga apabila nanti ada kendala atau kesulitan selama masa pembelajaran, boleh nanti mengkonfirmasi kepada Ibu melalui chat di kolom Zoom atau di WA. Nah, Ibu juga mengingatkan nih kepada anak-anak untuk fokus ya di pembelajaran hari ini karena kalau misalnya anak-anak di sini aktif, nanti bakalan ada nilai plus untuk pembelajaran pada hari ini. Gitu. Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, sudah ya, Bu. Baik. Sebelumnya nih, apakah di sini ada nggak sih yang mau memberitahu Ibu, kira-kira kita bakalan belajar materi apa hari ini? Saya, Bu. Boleh, silakan Firlia. Nah, izin ya Bu, setelah saya melihat dan membaca buku tadi malam yang telah dipelajari yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kebangkitan nasional 1908, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih Firlia atas jawabannya. Di sini ada nggak dari murid-murid yang lain yang yang akan dipelajari pada hari ini? Apakah ada yang sudah membaca materi di pertemuan? Kristabel, Bu. Boleh.
Baik, Bu. Jadi, yang Kristabel pahami, Bu, setelah membaca materi yang terdapat dalam buku PPKN kelas 8, Kristabel menemukan bahwa latar belakang timbulnya semangat kebangkitan nasional tahun 1908 ini dari penjajahan yang dilakukan oleh pihak Belanda, Bu. Akibatnya muncullah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Sekian, Ibu. Wow, bagus sekali jawabannya dari Gabriela. Mungkin Ibu sedikit menambahkan ya untuk ulasan di awal mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, memang latar belakang dari timbulnya nih materi mengenai kebangkitan nasional pada tahun 1908 ini tuh sebenarnya diawali karena ada perasaan resah dari para pemuda-pemuda saat negara kita ini masih dijajah, yaitu para pemuda-pemuda yang akhirnya mendirikan suatu organisasi yang dinamakan yaitu Budi Utomo. Nah, organisasi ini dikenal sebagai penggagas yang mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran kepada rakyat Indonesia karena dulu kan kita dijajah dan kita juga tidak mendapatkan fasilitas atau pembelajaran yang baik dari para penjajah yang menjajah kita dahulu, yaitu pihak Belanda. Nah, memang sebelumnya juga pada awalnya didirikan Budi Utomo ini diketahui bahwa sebenarnya dari program yang mereka lakukan itu sebenarnya lebih kepada program sosial untuk pembelajaran, itu bukan dilaksanakan untuk melakukan gerakan politik pada awalnya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, organisasi Budi Utomo ini juga semakin berkembang. Itu kenapa juga bisa menimbulkan adanya gerakan dari kebangkitan nasional pada tahun 1908. Adapun nih tujuan dari kita mempelajari materi pada hari ini itu adalah kita akan lebih memahami apa sih nilai serta semangat dari kebangkitan nasional di tahun 1908. Nah, sekarang kita mungkin Ibu boleh minta tolong kepada Afni untuk membantu share screen? Boleh, Bu. Boleh. Izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan Afni. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Nah, oke. Nah, dilihat di sini dalam PPT kita akan membahas mengenai kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Boleh di next ke slide selanjutnya? Di sini juga terdapat daftar isi atau subbab yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ialah mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua ialah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga ialah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa sebagai wujud dari nilai kebangkitan nasional. Boleh di next ke slide selanjutnya? Nah, di sini juga dapat dilihat oleh anak-anak semuanya, ada 4 kompetensi dasar yang bisa dilihat di sini yang akan kita capai untuk pembelajaran pada hari ini. Boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini pun ada 7 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran pada hari ini. Salah satunya ialah peserta didik diharapkan dapat mengimani nilai dan semangat kebangkitan nasional di tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus, dan masih ada 6 poin lainnya. Nanti bisa dilihat oleh anak-anak di sini saat Ibu membagikan PPT-nya nanti di WA Group. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini ada sebuah gambar. Ibu mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih yang tahu ini gambar lambang apa ya? Izin, Bu. Sepengetahuan saya itu lambang dari VOC, Bu.
Wah, betul sekali, Firlia. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menjelaskan, mungkin Firlia mau menjelaskan lebih jauh mengenai apa sih VOC ini yang Firlia tahu saja? Nah, sepengetahuan Firlia, Bu, POC itu merupakan organisasi yang didirikan oleh Belanda yang melakukan berbagai kekerasan pada masa penjajahan Belanda, Bu. Seperti itu yang Firlia tahu, Bu. Oh iya, betul sekali Firlia. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nih mengenai VOC. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia ini dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, sejak VOC ini berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat. Di mana di sini muncul nih penderitaan rakyat Indonesia yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Nah, di berbagai daerah VOC ini melakukan tindakan kekerasan, juga tindakan politik divide et impera atau adu domba, mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Karena waktu itu, waktu VOC baru datang ke Indonesia, di Indonesia itu kan masih ada berbagai kerajaan-kerajaan. Nah, dengan memaksakan politik seperti itulah, VOC ini mulai nih menghancurkan persatuan dari Indonesia. Nah, juga karena politik adu domba ini, maka berbagai kerajaan-kerajaan yang di Indonesia itu pada saat itu mengalami kerusakan dan bahkan lemah karena berbagai hal yang dilakukan oleh VOC ini. Nah, bangsa Indonesia juga semakin menderita nih di masa ketika Denles ada, yaitu sekitar pada tahun 1808 sampai 1811, di mana adanya upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan yang pasti udah pada tahu semua di sini adalah jalan sepanjang Pulau Jawa atau kita bisa sebut Anyar Panarukan. Nah, jalan ini dibentuk pada saat itu untuk kepentingan militer, di mana hal ini tuh membuat rakyat makin menderita karena harus melakukan tanam paksa juga, terus juga ada lagi juga harus kerja paksa juga. Nah, di sini Belanda juga melakukan tadi menerapkan namanya kultur stel atau tanam paksa. Nah, peraturan tanam paksa ini diterapkan oleh siapa sih? Ini tuh diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda atau Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini juga mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau juga ladang-ladangnya dengan tanaman-tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan nanti hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah juga. Nah, selanjutnya maka hal ini dari masa penjajahan yang terjadi pada saat itu, hal inilah yang menimbulkan banyak sekali keresahan yang tadi disebutkan sebelumnya, keresahan dari para pemuda, daripada rakyat Indonesia, karena kita semakin ditindas dan semakin disiksa gitu pada saat itu. Maka pada tahun 1908 ada perintis yang namanya Perintis Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Boleh di slide selanjutnya? Nah, kita masuk ke Perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, kalau disebut di sini perintis itu adalah seorang pencetus. Nah, jadi ada seorang dokter namanya Dokter Wahidin Husodo yang menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat. Nah, gagasan ini itu yang dibuat oleh Dokter Wahidin Husodo ini disambut baik nih oleh para pelajar dari Stopia pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, karena itulah hadir
sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Nah, mungkin Ibu mau nanya nih, apakah ada anak-anak yang tahu apa sih sebenarnya Budi Utomo ini tuh berasal dari bahasa apa sih? Saya Ibu. Boleh, Emma silakan. Setahu saya, Budi Utomo itu berasal dari bahasa Sanskerta, Ibu. Wah, bagus sekali. Terima kasih jawabannya, Emma. Betul sekali, Budi Utomo ini sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya bodi atau budi. Nah, artinya itu adalah keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Atau juga bisa berarti sebagai daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun kata lainnya itu utomo berasal dari kata utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti adalah tingkat pertama atau sangat baik, yang dimana bisa kita tahu bahwa sebelumnya disebutkan bahwa program Budi Utomo ini adalah mengusahakan perbaikan di bidang pendidikan dan pengajaran untuk mengajari para rakyat-rakyat Indonesia agar tidak selalu tertindas oleh para penjajah. Nah, sebagai akibat dari didirikannya Budi Utomo ini tuh memicu nih semangat pemuda dan rakyat Indonesia untuk memiliki semangat sebagai langkah awal dari masa kebangkitan nasional pada tahun 1908. Selanjutnya mungkin kita akan beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, yaitu sebagai wujud nilai dari kebangkitan nasional. Nah, ada nggak sih yang mengerti nah, dari di sini ada tujuannya mewujudkan persatuan Indonesia. Ada nggak sih yang tahu makna dari persatuan itu apa? Kristabel, Bu. Boleh, silakan Kristabel. Baik, Ibu. Jadi, makna persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan juga dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Gabriel atas jawabannya. Nah, betul sekali jawabannya dari Kristabel sebutkan tadi, bahwa ini persatuan ini merupakan hasil dari perkumpulan hal-hal yang untuk menjadi satu atau menjadi utuh. Nah, dengan demikian, kita bisa menyebutkan itu adalah suatu kesatuan yang erat hubungannya antara satu dan yang lainnya. Nah, untuk persatuan dan kesatuan ini, kita juga tahu bahwa hal ini tuh mengandung arti bahwa kita itu adalah satu kesatuan di mana ada banyak sekali latar belakang, ada banyak sekali corak-corak yang beraneka ragam dari bangsa Indonesia, itulah yang menjadi satu keutuhan. Nah, itu yang dinamakan dengan persatuan. Nah, persatuan ini bila kita kaitkan kepada wujud dari nilai kebangkitan bangsa, maka itu akan menimbulkan sebuah pembinaan bagi bangsa. Nah, karena kenapa nih? Karena persatuan itu kan akan memicu suatu perasaan di mana kita tuh senasib gitu. Kita tuh satu tujuan. Ataupun mungkin meskipun kita berbeda latar belakang, berbeda kepercayaan dan lain-lain gitu, kita punya satu tujuan yang sama yang akhirnya membuat kita menjadi satu. Nah, hal ini juga dipakai pada saat masa kebangkitan nasional pada tahun 1908 ini. Nah, itu kenapa saat itu timbullah adanya perasaan senasib, terus juga timbul adanya kebangkitan nasional, juga ada sampai timbul adanya Sumpah Pemuda. Dan akhirnya sampai ada di titik di mana kita bisa melakukan proklamasi. Hal ini timbul ya karena memang adanya kebangkitan nasional pada tahun 1908 itu. Nah, mungkin Ibu mau bertanya lagi mengenai tadi soal perasaan senasib. Bedakah mungkin yang bisa menjabarkan apa sih maknanya dan contohnya gitu dari perasaan senasib? Saya Ibu. Boleh, silakan Emma. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi Ibu, perasaan senasib sebagai bangsa itu timbul dalam kurun sejarah dikarenakan bangsa Indonesia itu kan pernah menjadi bangsa yang terjajah. Nah, kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu,
Maka untuk meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia, perasaan senasib ini dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau dalam menghadapi masalah tertentu. Sekian Ibu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga kepada Emma. Nah, betul sekali apa yang telah Emma jelaskan tadi dan sangat lengkap sekali. Mungkin Ibu mau bertanya nih ke teman-teman yang lainnya, ada nggak sih yang mengerti makna atau bisa menyebutkan makna dari kebangkitan nasional? Atau mungkin memberikan penjelasannya sedikit? Saya Bu. Boleh, silakan Firlia. Ya, terima kasih Bu. Jadi, sepengetahuan saya, Kebangkitan Nasional merupakan sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan Nasional Indonesia yang dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih, Firlia. Jadi, salah satu ciri-ciri dari kebangkitan nasional itu ada pada perjuangan bangsa Indonesia, yang dimana pada saat itu lebih diwarnai kepada perjuangan untuk kepentingan nasional. Jadi, pada saat itu kita itu tidak hanya memikirkan diri sendiri saja, karena ada tadi perasaan senasib di awalnya akan menimbulkan pemicu di mana kita tuh harus jadi satu. Kita harus menjadi satu, di mana kita harus mewujudkan cita-cita kita untuk bisa uh, untuk bisa mendapatkan kemerdekaan pada saat itu dan untuk memfokuskan kepada kepentingan nasional bukan kepada kepentingan daerah atau kepentingan sendiri-sendiri gitu. Nah, hal inilah yang menimbulkan suatu persatuan yang sangat erat. Mungkin nih Ibu di sini karena kita tadi sudah menjelaskan berbagai hal dari materi yang ada di PowerPoint pada hari ini, Ibu akan membentuk satu kelompok kecil. Ini kelompok untuk mendiskusikan mengenai implementasi dari nilai-nilai kebangsaan pada masa kini. Nah, Ibu sudah membagi kelompoknya di WA group, mungkin jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti untuk anak-anak boleh Ibu kasih waktu 10 menit untuk boleh berunding dan mungkin mencari beberapa literasi. Nanti boleh setelah 10 menit waktunya, kita akan memaparkan hasil temuannya dari teman-teman. Baik, Bu. Baik. Baik Ibu. Oke. Nah, baik semuanya, karena sekarang waktunya sudah masuk 10 menit sudah berlalu, maka kita akan mendengarkan nih pemaparan dari masing-masing perwakilan kelompok. Silakan Ibu panggil mungkin kelompok 1 yaitu Firlia, boleh untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mewakilkan dari teman-teman kelompok dan menyampaikan hasil dari diskusi tentang implementasi terhadap nilai religius. Nah, yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbinanya kerukunan hidup. Terus, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Itu hasil dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Firlia sebagai perwakilan dari kelompok 1 telah menyampaikan hasil pemaparannya. Sekarang kita beralih kepada kelompok 2, yaitu mungkin ada Kristabel. Boleh langsung untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Gabriel akan mewakili dari kelompok 2 ya Bu, berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu terkait dengan implementasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yaitu ada mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Selanjutnya, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang terakhir, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Mungkin sekian Ibu dari pemaparan dari hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Christabel sebagai perwakilan dari kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang kita beralih ke kelompok terakhir, yaitu mungkin ada Emma sebagai perwakilan dari kelompok terakhir boleh menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Saya dari perwakilan kelompok 3 izin untuk menyampaikan implementasi terhadap nilai demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasa cinta tanah air, kemudian jiwa patriot bangsa, kemudian tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, dan yang terakhir yaitu tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih juga kepada Emma telah menyampaikan hasil pemaparannya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah semuanya telah mempresentasikan dengan sangat baik dan sangat lengkap dari hasil yang telah disampaikan tadi. Mungkin bisa Ibu tarik kesimpulan bahwa kalian semua, Ibu sangat percaya bahwa sangat memahami apa itu dari implementasi nilai kebangsaan sebagai wujud dari kebangkitan nasional tahun 1908 dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari tadi dijelaskan oleh kelompok 1 dari sisi religius, dari kelompok 2 dari sisi kemanusiaan, dan hingga kelompok 3 kelompok terakhir itu dari sisi demokrasi. Dan masih ada banyak lagi sisi-sisi yang bisa nanti untuk dikaji lebih lanjut oleh anak-anak di sini supaya menambah wawasannya nanti. Nah, mungkin sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan oleh anak-anak? Sudah cukup paham, Bu. Sudah paham Ibu. Baik, terima kasih. Apabila anak-anak di sini sudah cukup paham, karena waktu kita juga sudah akan habis, mungkin Ibu di sini akan memberikan sedikit bekal untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, nanti Ibu akan memberikan link, mungkin bisa di slide selanjutnya kepada ini, tolong slide selanjutnya lagi. Nah, di sini Ibu telah menyertakan nih, ada kuisis atau soal yang nanti akan diisi oleh anak-anak di sini. Nanti Ibu juga akan mengirimkan linknya melalui kolom chat dan WA grup ya. Ibu, ini dikerjakan sekarang? Tidak. Tugas kuisis ini akan dijadikan sebagai pekerjaan rumah saja, karena tadi mungkin anak-anak juga sudah kelelahan ya untuk mengerjakan berbagai tugas. Mungkin nanti Ibu kasih waktu sampai minggu depan untuk bisa dikumpulkan soal kuisisnya atau jawaban dari kuisisnya. Nah, mungkin di slide selanjutnya boleh. Nah, di sini juga Ibu ada satu bekal lagi untuk anak-anak di rumah. Ada satu video refleksi yang nanti harus disaksikan oleh anak-anak di sini sebagai bekal nanti untuk materi selanjutnya yang akan Ibu harapkan untuk bisa dijadikan sebagai infografis ya dari materi-materi yang ada yang nanti ditonton oleh anak-anak di sini. Mungkin slide selanjutnya boleh diperlihatkan contoh infografisnya. Nah, di sini ada contoh infografisnya. Boleh nanti dibuat semenarik mungkin, sebaik mungkin, dan sekreatif mungkin dari anak-anak semua. Ibu tunggu infografisnya sama di pertemuan yang akan datang juga. Mungkin sampai sini sesi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan dan juga ada banyak sekali hilaf, dan juga semoga anak-anak bisa paham berbagai hal yang telah disampaikan Ibu tadi.
Apabila ada yang tidak paham, boleh nanti mungkin kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan boleh dibahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Apakah ketua kelas boleh memimpin penutupan? Baik Ibu, baik teman-teman semuanya, dikarenakan pembelajaran kali ini kita sudah selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kepada teman-teman, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sudah, Baik, Bu. terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akan menutup pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Disediakan oleh Spotify.